Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi at-tariqah qadiriyah Naksabandiyah Pesantren Suryalaya wabil khusus sayhina wa murabbi arwahina pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarramah Umi beserta keluarga besar Sirna Rasa, Abah Jagat, Profesor Dr. Budi Rahman Hakim beserta seluruh wakil talqin Syekh Mursid mataan Allah bituli hayatihim, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur aja emang Kiai Didin ini berat banget dah. Habis ceramah dari beliau kita ngomong apa ini? Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, jadi intinya bersyukur kepada Allah, kita ikut kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kita ikut Syekh Ahmad Khatib Sambas karena beliaulah satu-satunya di dunia ini yang pertama kali menggabungkan dua thariqah besar, thariqah Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir dan thariqah Naksabandiyah yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Uwaisi Al-Bukhari An-Naksabandi. Dua thariqah besar ini digabungkan menjadi thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Dua thariqah berlangsung luar biasa. Tidak ada di dunia ini kecuali Indonesia berkembang thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Pergantian zaman penerus-penerus dan alhamdulillah manusia pertama di dunia ini, kekasih Allah yang menggabungkan dan menghilangkan satu huruf antara dua thariqah ini, yaitu huruf waw. Qadiriyah Naksabandiyah. Siapa itu? Guru agung kita Abah Nggak sembarangan waw dihilangkan, Pak. Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah seperti terpisah, Qadiriyah ini, Naksabandiyah ini. Abah menghilangkan huruf waw, maka tidak akan bisa menjadi Qadiri kalau tidak menjadi Naksabandi. Begitu pula tidak akan menjadi Naksabandi kalau tidak menjadi zikir jahar, harus dengan zikir khafi. Zikir khafi akan hidup kalau ada zikir. Alhamdulillah. Ternyata thariqah Qadiriyah tidak semuanya diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari tentang zikirnya Syekh Abdul Qadir, ada dua kitab yang bisa merepresentatifkan. Pertama, kitab Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Yang kedua, kitab Sirrul Asrar. Ini rada serius ya, serius nih, sampai terakhir serius. Nggak tahu.
Kedua kitab ini adalah menggambarkan bagaimana zikirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ditambah satu kitab namanya kitab Al-Ahzab, hizib-hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sana ada zikir Yaumul Isnain, zikir hari Selasa, zikir hari Rabu. Di sana ada zikir Asmaul Husna dan sebagainya. Yang diambil oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas satu yang saya ketahui sementara adalah zikir la ilaha illallah. Hizib Jailani meskipun dari Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dianjurkan diamalkan dalam thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, pesantren Surya Raya. Kenapa? Karena ikut guru mursyid kita. Kenapa Ustadz cuman zikir la ilaha illallah? Ternyata dengan zikir la ilaha illallah mewakili semua zikir-zikir yang ada dalam kitab Syirul Asrar dan kitab Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Jadi yang tadi dikatakan oleh Kedidin, singkat, apa lagi? Padat, mengesankan dan memuaskan, gitu Pak. Memuaskan ya. Apa babal ya sudah. Masya Allah. Ternyata zikir la ilaha illallah semuanya masuk ke sana. Di antara kemuliaannya Rasulullah bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi Musa punya zikir, zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Nabi Sulaiman yang kaya raya punya zikir, zikir terbaiknya adalah la ilaha. Ini udah ngutang di mana-mana nggak mau zikir la ilaha illallah. Nabi Yusuf yang ganteng, zikirnya banyak, yang paling luar biasa zikirnya la ilaha illallah. Ini udah jelek, udah hitam, nggak mau zikir la ilaha illallah. Yang kedua, Rasulullah bersabda, lakinu mautakum biqauli la ilaha. Talkinkan orang yang sudah meninggal, orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Yahdimu zunuba tahdimu zunuba kama yahdimul sailul albunyana. Karena dengan mentalkin zikir, ada orang mau meninggal dunia ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyebut meninggal. Ternyata tahdimu zunuba akan menghancurkan dosa-dosa sebagaimana banjir menghancurkan bangunan. Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat yang lain Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa hiya lil ahya, bagaimana talqin zikir yang diberikan kepada orang yang masih hidup, yang matanya masih berfungsi, yang jantungnya masih berdetak? Bagaimana? Kata baginda Rasul, ahdamu fa ahdamu, itu akan lebih menghancurkan segala-galanya. Itulah bahasa Abah. Yang pengen kaya kesini, yang pengen jaya kesini, yang pengen bayar kredit jangan kesini, jangan ke bank. Pengen bahagia, nih dengan talqin zikir kalimat la ilaha illallah, kita ikut saja. Maka di antara wakil talqin Abah Anom, banyak ikhwan-ikhwan pada zaman Abah Anom datang ke mereka minta amalan khusus. Cuman Abah dengan tegasnya mengatakan, kalau ada zikir yang lebih dahsyat daripada kalimat la ilaha illallah, silakan mencari agama. Tegas, tidak ada yang lebih dahsyat daripada kalimat la ilaha illallah. Maka siapapun
yang memberikan amalan, hatta dia wakil talqin. Ini sudah sering disebutkan, sering diungkapkan. Maka Jujun dengan tegasnya, wakil talqin itu hanya perawat yang cuman nggak bisa bikin resep. Yang bikin resep adalah Abah. Sudah ikut Abah, ikut zikir la thariqah an-Naqsabandiyah. Zikirnya banyak Pak, bahkan ada duduknya bermacam-macam. Tapi yang diambil oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah zikir hopi dengan isim mufrad. Luar. Banyak zikir dalam Naqsabandiyah. Jadi yang baca khotaman tuh nggak boleh sembarangan. Jadi kalau sudah levelnya sudah lumayan tinggi, itu baru boleh memimpin khotaman. Tapi ketika kemursidan, Abah Anom, Abah Aos, ketika orang mendapatkan talqin zikir, sudah boleh membaca khotaman. Kok bisa begitu? Karena bagaimana orang yang diikuti. Saraful matbu sarafut tabi bisarafil matbu. Kemuliaan orang yang ikut dengan bergantung dengan kemuliaan orang yang diikuti. Pernah manakiban ke Sumatera, ke Palembang, ke Medan. Itu pas sampai di airport Palembang, kita turun sudah disiapkan bis Pak. Dan sudah motor Harley banyak Pak, 20 lebih. Kita di jalan dikawal dengan motor Harley. Yang biasanya lampu merah suruh berhenti, ini jalan terus Pak. Jalan terus. Itu ada saya di situ, ada Kiai Dadang dan Abah Jagat. Pertanyaannya, itu motor Harley ngawal saya atau ngawal Abah? Ngawal saya atau ngawal Abah? Ngawal Kiai Dadang atau ngawal Abah? Sampai ke tempat itu makanan luar biasa Pak. Duren lain, udang lain, buah-buahan lain, siapin semuanya Pak. Pertanyaannya, itu semuanya disiapkan untuk saya atau untuk Abah? Cuman ketika di situ Abah nggak makan duren Pak. Durennya dibelah dikasih kita yang makan banyak, saya sama Kiai Dadang. Iya. Udang gede-gede Pak. Udang gede-gede, Abah cuman makan dikit, yang paling banyak kita Pak. Sampai bertahak enggak. Kenapa bisa begitu? Karena kita ikut. Begitu pula bagaimana guru mursyid. Ketika kita ikut dengan orang yang sudah mempunyai kedudukan, maka hal seperti itu, misalnya baca khotaman, tidak boleh sembarangan. Ketika kita ikut dengan orang yang mempunyai sesuatu kapasitas yang kuat, maka dibolehkan. Inilah keuntungan ikut. Nanti ada zikir hofi. Zikir hofi dengan isi mufrad. Intinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina amanu wa atba'uhumuz zurriyatun biimanin alhaqnahum zurriyatahum alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman lalu zuriyahnya mengikutinya imanannya, maka mereka akan dikumpulkan. Aina ibni aina zaujati, mana anakku, mana istriku, dicari Pak. Ketika saya membaca riwayat ini, saya membayangkan nanti Abah ketika di hadapan Allah di absen Pak, di absen. Abah Jagat ada, Kiai Jujun ada, Kiai Dadang ada, Kiai Lukman OTW. Abah nyari-nyari Pak, nyari-nyari Pak. Datang malaikat, ayah naon Abah? Bahasa Sunda juga nih, kaharti Abah. Ayah naon? Rusdi tahaya Rusdi gitu Pak. Rusdi mana? Al-Wahabi gitu. Cari malaikat. Iya nggak ada.
Siapa lagi? Kiai Hasan. Kiai Hasan mana? Pati. Cari lagi, nggak ada Pak. Siapa lagi? Kiai Rahmat. Rahmat mana? Lampung. Di absen sama Abah. Bener nggak ada. Kenapa nggak ada? Wah, Abah marah tuh Pak. Kata malaikat, innahum lam yablugu darajatan min darajatik. Punten Abah, punten. Mereka masih nyangkut. Masih nyangkut Pak. Mereka belum sampai derajatnya seperti derajatmu. Itu dalam riwayat itu, maka orang itu untuk kebahagiaanku dan kebahagiaan mereka, murid-muridku, anak-anakku. Aku sholat tengah malam untuk diriku dan untuk mereka. Aku jaga wudhu tadi, jaga wudhu. Kalau Abah kan batal wudhu, kalau kita wudhu batal. Memang kentut itu macam-macam Pak. Tadi ada yang keempat Pak. Yang keempat tadi kan pusah dan durot. Ada yang keempat Pak, al-cipirit namanya Pak. Al-cipirit itu kentut berserta dengan sesuatu Pak. Aku jaga wudhu li walahum, untuk aku dan untuk mereka. Aku seperti ini untuk aku dan untuk mereka. Apa kata Allah? Fayu'maru bi'il hakim, maka malaikat suruh cari terus di lagi mojok Pak. Cari itu Kiai Hasan lagi udut ya Pak. Pakai rahmat. Cari. Masya Allah. Inilah kemuliaan ketika seseorang ikut dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.